Bloomberg Technos Ramadan Sparks Podcast, sebuah persembahan spesial di bulan Ramadan 2025. Berkolaborasi dengan Kode Marketing bersama Sandi Uno and Friends, kami hadir dengan obrolan inspiratif, tren bisnis dan inovasi yang menyala di bulan penuh berkah ini. Jangan lewatkan setiap episodenya. Saksikan hanya di Bloomberg Technos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ramadan Spark 2025 yang merupakan podcast Ramadan ini spesial kolaborasi Bloomberg Technos dan juga Kode Marketing. Kali ini seperti biasa saya Sisi Aspasia dan juga ada Winda di sini. Nanti kita juga akan membahas mengenai apa ya Win ya, bisa dikatakan ini meneladani inspirasi ataupun strategi-strategi bisnis Rasul dan juga para sahabat. Tapi tentunya seperti biasa kami berdua tidak sendiri. Ada siapa nih hari ini Winda? Kita kedatangan seorang womanpreneur gitu ya, yang sangat menginspirasi yang juga bakalan ngebagiin seluruh experience di hari ini gitu ya kepada audiens dari Kode Marketing untuk tahu gimana sih perempuan bisa mengempower perempuan lainnya untuk menjalankan bisnis tentunya di jalan-jalan dan juga syariat Islam. Iya. Mari bersama kita sambut Kakak Syifa Fauzia. Selamat datang Kakak. Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillah. Tidak hanya sendiri, tidak hanya berdua, iya. Bertiga, ganjil insya Allah. Iya, insya Allah. Kak, ini aku sedikit ya. Kak Syifa ini mungkin sudah banyak yang familiar juga ya. Kakak ini kan aktif juga di dunia bisnis, Ponpes. Terakhir kita kemarin main bareng ya Kak ya di Ponpes. Terus juga pimpinan BKMT, benar Kak ya, Majelis Taklim ya Kak ya. Kontak Majelis Taklim. Dan ini jamaahnya banyak sekali, jadi sudah pastilah familiar. Dan kita akan ngobrol bareng. Kita boleh mulai Kak, dari cerita Kak Syifa dulu deh. Mungkin Kakak boleh share, ada juga mungkin yang masih pengen tahu mengenai kegiatan ataupun hari ini kesibukannya apa, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Sisi sama Winda, aku sudah diundang dalam Ramadan Sparks ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah terutama dalam berbisnis, terutama dalam berusaha, dan juga nggak hanya Rasulullah saja tapi juga orang-orang di sekitarnya. Iya. Jadi terima kasih banyak, aku sudah diundang untuk sharing-sharing. Pleasure. Dan seperti yang tadi ditanyakan apa yang sedang aku lakukan, terutama mungkin kegiatan-kegiatan akhir-akhir ini ya. Jadi sudah beberapa tahun ini betul aku adalah ketua umum dari Badan Kontak Majelis Taklim. Sebuah organisasi yang sebenarnya tidak hanya muslimah, ada 95%-nya muslimah, tapi 5%-nya tetap ada laki-laki juga. Dan bergerak dalam pemberdayaan dakwah, pendidikan, dan bagaimana ingin agar majelis taklim ini dapat meningkatkan kualitasnya, tidak hanya sebagai tempat untuk belajar, tetapi juga memiliki peranan yang lebih luas, dan bahkan tidak hanya dalam lingkup dakwah saja, tapi juga ada pendidikan, sosial, kemasyarakatan. Kita juga berbicara tentang kesehatan, lingkungan hidup. Jadi sepertinya majelis taklim ini karena luas sekali cakupannya, banyak anggotanya, jadi kita kepengen untuk meluaskan peranannya juga sehingga aspek-aspek kehidupan dari masyarakat ini dapat bisa dibahas dalam pembelajaran di Majelis Taklim dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kami. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah usianya di bulan Januari 2025 itu sudah 44 tahun. Usianya mungkin lebih tua dari aku ya, usia BKMT, dan sudah ada di seluruh provinsi di Indonesia, 400 lebih kabupaten, ribuan kecamatan, puluhan ribu majelis taklimnya. Nah, jadi kalau udah dihitung, aku nggak tahu deh ya jumlah jamaah dan anggotanya berapa. Alhamdulillah itu adalah satu hal yang harus disyukuri. Tapi juga yang harus kita fokuskan adalah tidak hanya berpikir pada kuantitasnya, jumlah orangnya, jumlah banyaknya, tetapi juga kualitasnya. Jadi harus bisa Majelis Taklim ini menjadi solusi dari permasalahan bangsa, solusi dari permasalahan umat, dan insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan kebermanfaatan yang luas. Jadi memang kegiatan utama aku adalah mengunjungi dan juga memberikan pendalaman organisasi, bersilaturahim dengan para penggiat-penggiat Majelis Taklim di seluruh Indonesia.
Dan juga aku adalah ibu dari 3 anak. Oh iya, Masya Allah. Aku adalah ibu dari 3 anak. Dan juga seperti yang tadi Sisi katakan, kita melanjutkan warisan amanah perjuangan dari almarhumah ibundaku bersama dengan kakak-kakak dan keluarga kita. Ada pesantren yatim di Asy-Syafi'iyah dan juga Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Jadi lumayan ada pendidikan, dakwah dan sosial, termasuk juga urusan domestik rumah tangga. Ini nggak lumayan, Kak. Oh my god. Kita coba untuk menjalankan sebaik-baiknya dan semanfaat-manfaatnya lah gitu kira-kira. Jadi keren ya Win ya, profilnya keren kan. Jadi aku pernah ngobrol waktu itu sama Univera, kalau after dari Ponpes, Kak Syifa ini salah satu orang yang aku temuin, itu simpul dunia mahirnya tuh dipikirin. Jadi sampai Ponpes kan. Tapi ini karena belajar dari banyak orang dan juga belajar dari para guru-guru, ustadz-ustadzah juga yang membimbing dan memberikan penanaman kali ya, kalau aku bilangnya penanaman value. Dan terutama juga ibuku dan keluargaku tuh benar-benar menanamkan value kita dari kecil-kecil. Jadi hal seperti itu tuh kayak bukan sesuatu yang baru atau asing lagi gitu, tapi memang public service, melayani masyarakat tuh memang hal-hal yang udah kita lakukan dari kecil gitu. Kak, kita masuk Kan kita masuk ya, nih Kak Syifa, yang aku cukup curious, berperan dan berganti peran dari domestik ke sosial ke masyarakat dengan pendidik, banyak sekali leader gitu kan. peranan yang harus ditanggung bebannya gitu di kiri di kanan gitu 360. Gimana membagi peran itu Kak Syifa? Gini, jadi kalau aku ada 2 nih. Pertama, aku belajar dari apa yang disampaikan ibuku almarhumah Ibunda Profesor Dr. Hajatuti Alawiyah. Beliau tuh mengatakan kayaknya nih beliau juga dapat dari ayahnya, jadi kakekku. Jadi kalau bisa itu waktu itu dibagi 3. Jadi dalam kehidupan kita waktu tuh kita bagi jadi 3. Yang pertama adalah untuk diri kita sendiri. Jadi pahami potensi dalam diri kita. Terus juga harus bisa memberikan kesempatan kita untuk bisa happy, untuk bisa mindful, untuk bisa fokus dengan apa yang kita suka. Sehat, jadi jaga jasmani. Jadi pertama tuh untuk diri. Oke, diri. Yang kedua itu untuk keluarga. Fokusin kepada keluarga, jadikan apa yang kita lakukan itu bisa saling mendekatkan, saling bisa memberikan kehangatan dalam keluarga, menjaga apa yang ada di keluarga kita, apakah itu dari kalau kita masih punya orang tua, lalu adik kakak, lalu juga apakah punya suami atau istri, lalu punya anak. Jadi menjaga bagaimana kehidupan berkeluarga itu mengambil 30% nih, kira-kira 30%-an dari waktu kita dan memberikan fokus yang sebaik-baiknya kepada keluarga. Lalu yang ketiga yang kadang-kadang orang suka lupa, yaitu memberikan waktunya untuk masyarakat, untuk orang lain. Jadi ada 3 gitu. Jadi jangan sampai nih, maksudnya kita kayak selalu berpikir oke, pokoknya untuk aku Self-centered banget gitu kan. Terus kedua kan pasti ada keluarga dong. Oke, pokoknya bagaimana nih memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi ataupun mencapai apa yang kita mau dari mimpi goals kita dalam berkeluarga gitu. Misalnya sama ayah, ibu ataupun sama suami dan istri kita. Nah, ini selalu kayak pokoknya keluarga harus gini. Tapi ternyata lupa bahwa memang baiknya ada waktu yang juga kita berikan untuk masyarakat, hal-hal yang kita, jadi kan Allah udah memberikan nih segala kesempurnaan dalam diri kita gitu ya, dari kita punya akal, kita punya ilmu gitu, kita punya tubuh kita yang bisa kita lakukan untuk kebermanfaatan. Jadi manfaatkanlah hal itu sebaik-baiknya. Dan dari 3 hal itu yang aku pelajarin dari buku. Dan yang satu lagi ya, aku kayak aku baru baca nih ada satu jurnal gitu ya dari Harvard itu tentang mindfulness. Kayaknya sekarang banyak ya orang tentang mindfulness kan. Tadinya tuh aku kayak apa sih mindfulness gitu kan. Dan ternyata tuh memang memberikan konsentrasi kepada diri kita untuk bisa kayak put your biggest effort dan udah gitu memaksimalkan dan mengoptimalkan waktu. Jadi pada saat lagi di rumah ya optimalkan tuh waktunya untuk anak-anak, untuk pasangan. Pada waktu kita bekerja juga optimalkan gitu. Lalu memberikan pengertian dan perhatian kepada apa yang sedang kita kerjakan. Nah itu kayaknya bisa untuk memaksimalkan waktu-waktu kita gitu. Jadi dalam satu hari bisa banyak yang dikerjain adalah karena memang kita mengoptimalkan waktu itu lagi gitu. Jadi lagi masih di rumah ya optimalkan, maksimalkan tuh sama keluarga, sama anak-anak, bonding dan sebagainya. Lalu pada saat kita keluar rumah ataupun kita beraktivitas dan kegiatan, nah
mindful juga tuh di situ gitu. Dan pada saat kita sama orang juga bukan kayak lip service Misah-misah aja ya. ataupun kayak seadanya atau kadarnya gitu ya, tapi benar-benar kita berkonsentrasi untuk dapat bisa memberikan yang terbaik buat orang lain juga gitu. Jadi ada hal-hal itu yang aku ternyata begini loh caranya gitu. Jadi kalau memang kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan berkonsentrasi dengan apa yang kita lakukan, insya Allah sih keburu-keburu aja. Oke, berarti fully presence tuh keyword ya. Jadi memang yang paling sulit di era distraction ini kan sebenarnya adalah mindfulness ya. Karena kita lupa switch peran ketika di domestik ke bawah peran ibu gitu kadang-kadang gitu kan. Ya pasti akan selalu ada yang bersinggungan gitu ya. Tapi kalau pada saat kita juga bisa mereservekan, mensiapkan diri kita untuk hal-hal yang terjadi gitu. Karena kita kan ya kita nggak tahu ya nanti misalnya akan ada apa hal-hal yang mungkin terjadi di depan, tapi kalau kita masih bisa memberikan waktu yang terbaik, memberikan respon yang baik juga, nah itu insya Allah semuanya akan aman ya. Aman gitu. Well managed. Well managed. Kak, aku tertarik ini kita masuk ke public service yang tadi Kak Syifa sempat mention. Itu kan banyak banget ya Kak yang harus dikelola, quality over quantity juga ya kan. Apa sih Kak inisiatif atau program yang mungkin Kak Syifa bisa bagikan pada kami yang juga sebagai salah satu proses inspiring ini apa Kak kira-kira? Kalau alhamdulillah jadi dari beberapa tahun aku menjabat sebagai ketua umum BKMT, dan yang tadi aku sampaikan bahwa BKMT ini ada di seluruh Indonesia gitu ya. Aku bisa ataupun dapat berkesempatan untuk bersilaturahim dan melihat berkunjung ke mereka ini di daerah-daerah gitu ya. Pertama, banyak hal yang aku sadari adalah kita sebagai perempuan tuh ternyata punya semangat dan potensi yang luar biasa. Jadi kalau aku lihat bahkan ibu-ibu yang sudah sepuh sekalipun, tapi kalau dia semangat dan ikhlas gitu ya, pasti ada aja yang bisa dilakuin gitu. Jadi jangan never underestimate ages. Jadi orang-orang tuh kalau misalnya udah kita umurnya segini udah ngerasa jompo gitu. Aduh, aku tuh ngelihat ke daerah kayaknya aku malu sendiri gitu bahwa ternyata ibu-ibu mereka pun walaupun umurnya sudah senior gitu tapi tetap masih semangat. Gitu. Jadi value hal-hal yang bikin kita bangun di pagi hari dan kita mau melakukan hal-hal yang baik itu adalah ternyata dari semangat. Dan juga yang aku lihat adalah bagaimana penanaman niat-niat baik itu ternyata akan memberikan positive energy gitu. Jadi aku ngelihat banyak ibu-ibu yang mereka hadir di majelis taklim, mereka mau memberikan waktunya untuk orang lain, mau memberikan ilmunya untuk orang lain. Dan banyak dari mereka yang misalnya adalah pengusaha ataupun misalnya dulunya dokter, mungkin karena udah sepuh, udah pensiun, ataupun ada yang ASN dan lain sebagainya, tapi masih merasa bahwa dirinya tuh punya potensi dan punya waktu gitu. Jadi kenapa harus diem aja gitu, kenapa harus nggak ngelakuin apa-apa gitu, sementara banyak hal bermanfaat yang masih bisa dilakuin. Dan hal-hal yang aku lihat adalah it's not just about yourself, jadi bukan cuma kita diri sendiri aja, tapi ternyata kalau kita sama-sama bareng-bareng lebih banyak hal yang bisa dilakukan yang lebih bermanfaat. Itu aku ngerasa Kolaboratif ya. Berarti ini merujuk pada, jadi ada satu data yang di showing gitu, findings dari beberapa e-commerce platform, ternyata 30% dari pemilik UMKM itu adalah wanita. Oh, menarik. Tapi 30%-nya baru yang tersentuh ranah digital commerce nih. Oh, oke. Menurut seorang Kak Syifa, apa yang harus kita lakukan untuk bisa lift up gitu skills mereka di dalam dunianya modern ini? Jadi kalau aku melihat nih sekarang ini kan mungkin bisa dibilang mungkin 10-15 tahun, 10 tahun kali ya belakangan ya, mulai kita familiar dengan e-commerce, dengan usaha-usaha di balik layar yang memang ini ternyata banyak diminati dan digandrungi tadi oleh perempuan gitu ya, ataupun oleh wanita gitu. Dan aku ngerasa bahwa ini adalah satu hal yang bisa dimanfaatkan. Banyak mungkin perempuan juga di luar sana yang tadinya masih sungkan untuk jualan, untuk usaha, untuk berbisnis, nggak tahu caranya gitu kan, nggak tahu toolsnya apa gitu. Dan kayaknya kalau yang aku berpikir ya tadinya pokoknya
oh kalau jualan tuh harus punya teman banyak, relasi banyak, networking banyak gitu. Oh harus talkative gitu ya, harus bisa ngomong, harus bisa jualan gitu misalnya. Tapi kok aku ngeliat kayak sekarang tuh kalau memang kitanya kepengen belajar dan kitanya juga menjalankannya, kita suka gitu ya menjalankannya, itu pasti kayak ada aja gitu channelnya, ada aja gitu jalannya. Kalau ngeliat dari sosial media juga, pertama yang pasti kita harus bisa tahu targetnya. Jadi kita tuh sebenarnya mau jualannya apa, targetnya apa, kemana, dan juga ya kalau bisa sih itu hal yang kita suka ya. Karena jangan sampai kita jadi terpaksa gitu ya melakukannya, dan ya kadang-kadang kan ada gitu ya yang memang akhirnya melakukan suatu pekerjaan ataupun kegiatan kalau nggak sesuai passion atau nggak yang kita mau, kadang-kadang suka mandek di jalan gitu. Aku pun juga pernah gitu mempunyai pengalaman seperti itu gitu. Ada yang seneng tapi nggak punya waktu gitu kan, dan ini aku merasa dengan adanya e-commerce, dengan adanya bisnis-bisnis online, itu kayaknya lebih bisa memudahkan terutama untuk perempuan-perempuan yang memang mungkin memilih untuk berada di rumah, tapi mereka masih produktif gitu. Jadi masih bisa untuk berjualan, menghasilkan uang tambahan gitu ya, dan masih bisa juga berfokus pada keluarganya gitu. Jadi banyak banget teman-temanku yang terutama pasca COVID kali ya. Jadi post COVID tuh kayaknya banyak kita tuh kayak mengeksplor diri kita tuh sebenarnya dengan segitu terbatasnya kita bisa ngapain aja sih gitu kan. Dan banyak banget teman-teman yang akhirnya jadi punya usaha rumahan gitu. Jadinya tahu oh ternyata gue bisa ini loh, ternyata gue bisa begini loh gitu. Dan akhirnya kejadian, maksudnya akhirnya dibuat gitu sama mereka, atau aku pengen belajarin ini deh gitu kayaknya, dan akhirnya bisa justru menghasilkan gitu. Jadi kalau menurutku pertama know your potential itu penting banget ya buat perempuan gitu. Jadi kayak kita ngaca deh nih gitu, ini kita potensi kita apa sih gitu, apa ya ilmu yang bisa di-sharing gitu. Siapa tahu ilmu itu selain bisa juga bermanfaat, siapa tahu kan bisa menghasilkan gitu ya. Kalau menurutku sekarang udah banyak banget tuh jalannya dan cara-caranya gitu. Yang penting nggak melimitasi diri gitu ya. Just try your best gitu. Silakan Kak Sisi. Kak Syifa, ini kita ngomongin digital deh Kak ya, digital dan perempuan. Ini kan bagi sebagian orang nih menjadi tantangan begitu, karena perempuan ini dipaksa untuk quote unquote ya Kak, dipaksa untuk tampil terus menjadi seseorang yang bisa selling lah, bisa dikatakan seperti itu kalau kita memanfaatkan digital. Nah ini bagaimana Kak mencoba mengawinkan nilai-nilai ini supaya tadi tetap melek, tapi kita juga nggak lupa nih kalau kita juga sebenarnya di digital ini kita harus tetap bisa mumpuni, mengakalinya lah Kak. Untuk ini gimana? Karena kan gini ya, teknologi ini kan akan terus develop ya. Kita nggak bisa kayak mengunci diri dan akhirnya kita nggak kena dengan teknologi, ataupun kita nggak bisa adapt dengan apa yang teknologi melahirkan dan kebermanfaatannya buat kita. Dan itu juga terutama akhirnya juga meng-affecting perempuan ini, bagaimana bisa memanfaatkan teknologi ataupun digitalisasi ini dengan sebaik-baiknya. Nah kalau aku sekarang kayak makin ngelihat social media sekarang, kayaknya justru ada di mana konten-konten yang bisa menarik dan views-nya itu bisa naik, bahkan nggak harus hard selling. Bukannya kita jual punya hijab nih gitu kan, terus dipakai terus ayo beli gitu. Kayaknya nggak harus kayak gitu lagi sekarang gitu. Tapi kayak kita udah makin punya banyak cara untuk bisa jualan, nggak harus menampilkan diri kita bahkan gitu ya. Bahkan banyak aku lihat ada beberapa brand-brand muslimah ya terutama gitu yang sudah tidak menampilkan mukanya lagi gitu ya, tetap selling gitu. Dan ada juga misalnya yang mencoba menggabungkan ada value tapi juga pada akhirnya ada soft sellingnya di situ gitu. Kalau aku merasa ini cocok nih buat perempuan gitu ya, artinya kita ada yang memang mencoba dengan metode hard selling yang pokoknya ini barangnya ini, belinya segini, harganya berapa dan lain sebagainya, ayo belinya di mana. Ada juga yang mencampurkan kepada kehidupan value-value-nya secara pribadi ataupun di masyarakat gitu ya, tapi tetap menjual. Dan aku rasa sekarang udah banyak banget cara-caranya gitu ya, banyak yang punya punya tahu lah gitu ya, tahu caranya seperti apa sehingga
mereka lebih bisa gitu menjual sesuatu menjadi satu bisnis atau unit usaha yang bukan hanya hard selling tapi soft selling gitu, dan itu menurutku cocok banget untuk style perempuan ya gitu, untuk mereka masih tetap bisa berada di rumah, kalaupun memang nggak bisa keluar rumah tetap berada di rumah tapi tetap bisa menghasilkan. Oke, konsep storytelling ya, nanti angle yang diambil paling banyak saat ini gitu. Kak Syifa sendiri, konsep storytelling itu di bisnis realnya Kak Syifa jalanin, apa sih yang paling bisa diambil sama teman-teman yang baru memulai bisnis gitu ya? Terutama yang udahlah kalau misalnya malu bisa ambil konsep ini, kalau nggak terlalu talk aktif bisa ambil konsep ini gitu. Mungkin bisa dikasih tips and trick sih. Jadi kayak misalnya nih, aku udah pernah ya menjalankan satu bisnis gitu ya, bisnis service untuk cleaning di rumah gitu ya. Tapi kayaknya mungkin ternyata itu bukan hal yang aku suka kali ya gitu ya. Jadi aku punya tantangan sendiri tuh di situ gitu. Kita kepengen mengadaptasi suatu bisnis yang dijalankan oleh beberapa orang gitu ya. Kita coba deh gitu. Tapi ternyata memang melakukan sesuatu yang enggak kita passion kita gitu ya. Mungkin agak sedikit extra effort gitu ya. Terus yang kedua aku juga aku pernah punya brand, jadi brand yang memang aku bangun sendiri dan tadinya bersifat sangat idealis karena kepengen memang baju ataupun hijab yang dihasilkan tuh bener-bener aku yang gambar, aku yang desain, aku yang styling, aku yang apa gitu. Tapi ternyata itu tadi gitu, mungkin waktunya aja ya belum ketemu ya gitu. Jadi kayak aku harus coba meng-setting prioritas gitu ya. Nah, beberapa hal yang aku pelajari adalah pertama, know your passion. Jadi kalau memang pada saat kita sudah tahu apa yang kita ingin lakukan, kita bisa lakukan gitu. Dan yang kedua, yaitu tadi setting priority itu kayaknya penting gitu. Jadi memang kita nggak bisa pengen jalanin semuanya kan gitu kan. Jadi kayak kita pengen ini, pengen itu gitu. Tapi kalau menurutku ada hal-hal yang akhirnya ya perlu kita bagi juga gitu. Perlu kita bagi juga dan jadi aku ya lebih kayak santai ya, maksudnya lebih kayak sekarang tuh nggak terlalu ngoyo gitu. Jadi kalaupun memang nanti insya Allah perkenankan ada waktunya lagi untuk bisa lebih berfokus kepada brand muslimah aku ini, ya mungkin insya Allah aku bisa mengerjakan lagi gitu. Tapi yang aku lihat sekarang juga adalah bagaimana kita bisa ngambil peluang sih. Jadi betul itu penting tuh. Peluang ya. Gitu. Kadang-kadang bukan masalah aji mumpung ya kalau tapi kayak kita bisa manfaatin, karena kayak gini nih, aku kemarin baru pulang di China. Jadi aku baru pulang di China, 1,4 miliar orang ya kan di sana gitu. Dan aku selalu menyadari kok mereka kayaknya cepet banget ya gitu, apa-apa tuh kayak bisa dibilang ya keburu-buru gitu. Jadi keburu-buru kayak enggak slow kayak gitu ya. Kan mungkin kita kan kadang-kadang ya, kadang-kadang pikirin dulu apa kita bergerak ataupun kayak yang simpel aja deh, misalnya belanja ataupun makan gitu ya. Kok aku pikir kok mereka kayak hustle ya, gitu. Cepet ya, hustle benar gitu. Terus aku tanyalah sama guide aku gitu kan. Kok ini kayaknya di sini nggak slow living ya? Gitu kan. Padahal aku ke salah satu kota yang menurutku sangat natural banget gitu ya. Suburban gitu ya. Kan kayaknya bukan daerah-daerah bisnisnya metropolitan gitu. Tapi kok ternyata ini kok orang-orangnya juga pada sangat fast pace banget gitu. Terus si guide tour aku tuh bilang gitu ya, karena 1,4 miliar orang, kalau kita nggak ngambil kesempatan akan diambil sama orang lain gitu kan. Pada saat waktu yang sama gitu. Jadi semua kayak mengejar karena memang mengejar momentum. Karena memang kalau nggak kita ambil ya ada orang lain yang akan ngambil gitu. Jadi ya memang harus cepat gitu. Jadi semua itu harus fast pace karena yang tersedia cuma mungkin kuenya cuma segini, yang mau ngambil banyak ya kalau nggak duluan gitu kan nggak bakalan dapet kita gitu kan. Nah itu yang aku pelajari, ternyata ya, berarti ya itu juga rezeki ada gitu kan. Rezeki itu memang semua orang sudah dapat ya, untuk sudah punya partnya masing-masing untuk orang-orang kita mencari rezeki kita gitu. Tapi kalau kitanya ya emang diem aja bahan ya selonjoran ya sama ya, maksudnya walaupun kita nggak 1,4 miliar ada 280 jutaan orang Indonesia ini ya pasti kan opportunity akan keambil juga. Kak, aku mau ke situ. Kita nih kan juga dikenal padat ya, bukan juga penduduk kita ini sedikit.
Kakak kan udah bertemu banyak orang dan juga perempuan-perempuan di sana. Yang kakak lihat apa sih Kak yang perlu di-elevate dari SDM, khususnya perempuan ya Kak, ini kita bicara. Untuk tadi, supaya tadi bisa bergerak dan berkompetitif tadi Kak. Ini yang aku gemes nih. Aku sering ngomong juga di majelis taklim. Silakan Kak. Aku juga sering ngomong di majelis taklim. Adalah keinginan belajar. Jadi menurutku keinginan untuk belajar itu, aku nggak bilang apakah karena perempuan ataukah karena kultur kita ataupun apa ya, tapi menurutku ini satu hal yang kayaknya mostly orang Indonesia juga kita harus mau deh untuk ditingkatkan kemauan belajar. Jadi bukan hanya kemampuan, karena kemampuan itu diawali dari mau dulu. Iya benar. Mau dulu nih untuk belajar gitu. Nah, adanya majelis taklim itu kan pertama gratis gitu ya. Kalau kita ada di kampung-kampung, di rumah, di RT-RT, di perkumpulan, bahkan misalnya kayak kumpulan keluarga kita gitu kan, itu kan banyak gitu. Jadi sebenarnya tempat belajar tuh banyak gitu, tapi mau nggak nih gitu, itu nih kayaknya yang harus ditingkatkan gitu. Kalau menurutku adalah kemauan kita untuk belajar. Dan yang kedua untuk juga membuka wawasan kita gitu. Kadang-kadang kita terlalu sangat close minded gitu ya, close minded sehingga banyak hal-hal yang nggak nyampe gitu dan juga tidak termanfaatkan, teroptimalkan gitu. Padahal aku ngelihat perempuan-perempuan ini kalau misalnya dengan pendidikan yang baik, terus mengusahakan sesuatu juga dengan optimal gitu ya, dan dapat kesempatan gitu, insya Allah sih aku melihat banget yang gitu. Dan ya itu sih, mau belajar gitu ya, dan mau ambil kesempatan, dan apa yang mereka lakukan itu harus bisa dioptimalkan tuh, insya Allah menurutku akan lebih, pemberdayaan perempuan ini akan lebih terasa manfaatnya. Berarti kan sebenarnya keyword paling penting adalah growth mindset nih tadi ya Kak ya. Sementara ini ada paradoks. Kita dituntut untuk punya growth mindset, tapi kita juga dituntut untuk bisa sadar diri sebagai perempuan gitu. Gimana balancing itu dengan tuntutan sosial, keluarga dan lain-lain gitu? It's a good question, karena pun aku juga ngerasain struggle ya. Gitu. Sama-sama nih, artinya kita juga pasti merasakan struggle-nya gitu. Pasti kita akan ketemu dengan struggle, bukan di tengah-tengah ya, tapi along the way lah, perjalanannya gitu ya. Di titik mana sih gue harus standing gitu kan? Perannya gimana gitu? Karena memang gini, kalau aku ngerasa pertama ya itu tadi gitu, dari kesempatan yang mungkin belum tentu ada, atau pada saat kesempatan terbuka yang mau ambil kesempatannya juga banyak gitu kan. Dan kalau menurutku gini sih gitu, artinya kita sebagai perempuan pun juga jangan sampai lupa, ataupun jangan sampai kita malas untuk upgrade diri. Karena wherever we are, di dalam rumah, di luar rumah, di masyarakat, di keluarga gitu, kita perlu untuk memberikan our best potential, best quality-nya kita gitu. Jadi untuk keluarga, untuk diri kita gitu ya, untuk masyarakat gitu. Jadi jangan sampai kita tuh males gitu untuk upgrade diri. Kalau memang kita ada waktu, karena banyak banget nih kebutuhan ilmu gitu ya yang kita jalankan gitu dalam kehidupan kita, banyak banget. Dan menuntut ilmu itu kan minal mahdi ilal lahdi, dari masih kecil, dari kita masih diayun, masih digendong-gendong sampai kita ke liang lahat. Jadi artinya nggak ada batas nih gitu. Jadi jangan sampai umur itu menjadi batasan kita untuk cari ilmu, sampai kapanpun masih terbuka kesempatannya gitu. Dan yang kedua, pada saat pun kita insya Allah mudah-mudahan sudah punya ilmunya, ada hal yang potensi dalam diri kita bisa dikasih kebermanfaatannya, nah kasih gitu. Karena ini yang aku lihat kalau dari dari wow. Konten ya, benar-benar. Kayaknya karena emang nggak cuma mengejar obsesi untuk dirinya sendiri atau ya misalnya atau keluarganya atau segelintir orang, tapi lebih merasa bahwa ini apa yang aku lakukan ini akan punya manfaat besar nih gitu, atau enggak paling nggak memberikan manfaat untuk orang lain gitu. Jadi dari situ kita akan feel content gitu. Jadi nggak usah
aim terlalu berambisi terlalu banyak, Nggak usah terlalu jauh ya. Nggak usah terlalu Paling jauh. banget, banget. Asal kita mau upgrade diri kita, memperbaiki diri kita gitu kan, dan bisa apa yang kita punya bisa manfaat untuk banyak orang. Aku rasa itu udah lebih dari cukup deh gitu, karena banyak orang yang nggak sampai gitu sampai situ, dan struggle-nya pun berat gitu untuk bisa menjalankan itu. Udah di-spill duluan, struggle-nya berat, nggak semua orang bisa sampai titik gitu. Karena tadi aku balik lagi ke percakapan kita di awal, ada self-love ya, finding yourself. Kalau mau sampai ke level up, lanjut kepada ngomongin ke kolaborasi dan motivasi gitu. Kalau kita aja belum selesai sama diri kita sendiri, how come? Kak Syifa, menurut Kak Syifa ya, fenomenanya kan mencari jati diri ini juga penting. Iya. Ini lumayan deep ya, Iya. Jadi kayak self development session. Untuk women ya, untuk women. Kalau menurutku artinya bukannya mesti gini, kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dan kita bersyukur dengan kemampuan dari apapun yang kita usahakan gitu ya. Tetapi kita nggak ada salahnya yang tadi aku bilang untuk self development, upgrade diri kita dengan berbagai ilmu, berbagai kesempatan, berbagai wawasan gitu ya. Nah itu yang aku kadang juga masih belum paham ya, maksudnya kalau misalnya kita tuh kayak masih ada yang belum puas terhadap diri kita, ataupun masih sering menyalahkan diri kita tuh seperti apa ya gitu. Jadi tapi gini, aku nggak tahu ya, tapi apa jangan mungkin karena kita berada di lingkup perkotaan yang memang semua punya, artinya gini, oh aku S1 loh, semua S1 gitu kan, semua juga S1, aku S2 loh, semua S2, aku S3 udah banyak juga ya, S3 gitu kan, aku tuh begini loh, aku tuh begini, udah banyak gitu ya. Tapi lebih kepada kayak kebermanfaatan sih, itu kalau menurutku kuncinya gitu. Jadi banyak yang rasanya gitu ya, kalau yang aku pahami gitu ya, lebih kepada kepengen ada aim-nya, ada goals-nya, tapi terus goals-nya buat apa gitu. Jadi kayak sekolah tinggi-tinggi, oh ya lulus lo punya titelnya gitu benar, tapi terus buat apa gitu kan, buat apa gitu. Atau misalnya aku pengen belajar ini, kesana kemari, oke, tapi terus apa nih setelah itu gitu. Karena hal yang paling tinggi dari ilmu yang kita dapatkan tuh kan bisa sharing ilmunya itu kan gitu. Nah jadi menurutku jangan menjadikan ilmu itu sekedar kayak yang penting lulus gitu. Yang penting ada, yang penting kelihatan gitu, atau ya yang penting ada titelnya gitu ya, yang penting kita udah lebih daripada teman-teman yang lain misalnya gitu kan. Tapi terus kebermanfaatannya apa gitu, even walaupun kita pun ada di rumah gitu, tapi lakukan apa yang kita punya ilmunya tuh buat keluarga gitu. Jadi kan memang apa yang kita pelajarin tuh membuat keluarga kita juga bisa mempunyai value yang sama gitu. Karena tanemin value sekarang itu kan susah banget ya. Aku tuh punya anak ya udah mau masuk, udah remaja lah ya, remaja. Dan menanamkan value di mana memang lingkungan itu kan pasti akan bukan bertolak belakang ya, tapi kayak kejar-kejaran aku di satu sisi nanemin value yang ini, tapi yang dia lihat di sekitarnya begini, modernisasi lah, teknologi lah, yang fast pace lah, life lah gitu kan. Jadi aku kayak aduh gitu, berat banget ya gitu kan, untuk bagaimana sih bisa menanamkan satu value yang kita tuh kejar-kejaran sama teknologi dan keterbukaan informasi gitu kan. Itu yang aku lihat sih gitu. Jadi tetap pasti ada challenge-nya, tapi kita coba jalankan yang terbaik gitu, sambil ya tadi mengupgrade diri kita, bermanfaat juga buat orang. Kompetisilah dengan diri sendiri untuk jauh lebih baik, tapi juga harus berkontribusi gitu ya. Menurutnya di situ. Banyak banget nih ilmu kita tadi dapat ya dari Kak Syifa mengenai ini. Tapi tuh aku tuh gimana ya? Aku tuh ngeliat sosok Kak Syifa nih kayak muncul kayak banyak tanggung jawab Kak. One time. How you handle it? Tadi yang aku 33 itu ya. Jadi alhamdulillah, kalau mungkin aku pertama alhamdulillah maksudnya Allah kasih sehat gitu ya, karena menurutku itu yang pertama harus disyukuri gitu ya. Allah kasih sehat dan Allah kasih kemampuan untuk bisa coba membagi waktu itu gitu. It's still a struggle gitu, masih terus perjuangan, karena aku juga punya aku punya teenager, aku juga punya anak-anak yang masih kecil yang juga membutuhkan keberadaan aku di rumah gitu ya.
Nah, yang aku pikir yang harus aku syukuri juga adalah support system. Iya. Jadi kayaknya memang untuk kita perempuan nih yang aktif dan berkegiatan, itu kita mesti nge-set support system di sekeliling kita gitu. Benar-benar. Itu tadi ya, kayaknya kita balik ke awal ya, bagaimana kita saling empower, itu adalah karena kita punya support system gitu. Support system yang memang sama-sama membuat kita jadi membangun, sama-sama membuat kita jadi nggak pikirin diri sendiri aja gitu. Aku punya support system keluarga, suami gitu ya, teman-teman yang memang bisa memberikan masukan, dorongan, support gitu, bahkan menjaga gitu ya. Dan menurut aku itu penting banget gitu ya untuk dimiliki perempuan gitu, bahwa support system yang baik dan yang mumpuni itu perlu banget disyukuri gitu, dan itu mesti menjadi satu hal yang kita bangun bersama-sama gitu, dari apakah kayak dari aku dewasa gitu ya, udah terbentuk gitu bahwa bagaimana nih aku harus bisa nanti pada saat punya suami gitu ya, pada saat punya anak, berkeluarga, bisa menanamkan value-value yang menjadikan mereka support system terbaik aku gitu. Jadi walaupun pergi-pergi tapi tetap misalnya suami mendukung, suami mengizinkan, anak-anak juga tetap bisa dapat perhatian gitu. Kalau menurutku yang tadi ya, sehat dari Allah, kemampuan untuk dapat bisa kita bermanfaat, dan juga support system tuh alhamdulillah sih hal yang benar syukuri banget. Itu penting banget ya, di tengah tuh ada ungkapan musuh terbesar wanita tuh justru kadang wanita itu sendiri. Benar. Ya kan Kak? Jadi kalau dulu aku di Hijabers Community, sebelum aku di BKMT, aku mau memimpin Hijabers Community gitu ya. Kita pernah bilang kayak, kan kita sering ya dengar women support each other gitu ya. Nah, terus kita suka bikin tambahannya, muslimah empower one another gitu. Jadi kalau biasanya muslimah itu justru jangan gontok-gontokan, saing-saingan, tapi juga empowered one another, karena again kesempatan yang ada di depan itu sedikit, dan banyak dari kita yang mau untuk meraihnya gitu ya, tapi kalau kita saling menjatuhkan tuh pasti nggak akan kita juga gitu. Jadi kalau menurutku nggak hanya kita saling support each other, tapi juga empowered one another gitu. Jadi bagaimana kita bisa saling membangun, saling ngajak, saling support, memberi dukungan gitu. Insya Allah kesempatan itu akan datang kepada kita eventually gitu. Jadi yang pertama harus dipegang itu adalah teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, circle yang baik gitu, yang akan mau untuk saling memberikan masukan, memberikan waktunya gitu untuk saling membangun satu sama lain. Itu menurutku penting sih di dunia yang rusin ini ya. Dunia perempuan. Kak, kalau kita tarik secara angka memang banyak ya perempuan di publik, tapi female leader yang kompeten itu juga tidak terlalu banyak sebenarnya jumlahnya di Indonesia ya. Yang mau kutanyakan adalah bagaimana Kak Syifa, ini kan Kakak juga udah masuk ke dalam ranah menginfluence perempuan juga kan untuk mau ke sana. Apa Kak yang harus dikerjakan, nggak cuma individunya nih ya, dari segi tempat yang lain nih mungkin apa yang perlu diwadahi supaya tadi proporsional angka female leader itu bisa growing di negara kita? Yang pertama adalah itu tadi sih, menurutku mindset ya yang harus bisa disetting gitu. Jadi mindset bagaimana dalam pendidikan Indonesia memberikan kesempatan tidak hanya laki-laki tapi juga kepada perempuan. Karena kalau yang dari aku baca gitu ya, bahwa yang perempuan tuh di rumah aja gitu ya, sementara Nabi kita sendiri Siti Khadijah istrinya ini adalah orang yang paling dekat gitu kan. Istrinya juga adalah pengusaha yang memang kita udah baca lah gitu ya, dari dulu gitu, dari kita kecil, bahwa beliau adalah seorang pengusaha yang bekerja, dan bahkan kekayaannya itu bisa dibilang setengahnya dari kota Mekah pada saat itu gitu, dan akhirnya diberikan kepada dakwahnya Rasulullah gitu. Nah ini kan berarti istrinya Rasulullah aja nih diberikan kesempatan gitu untuk bisa berusaha, untuk bisa melakukan bisnis ataupun kegiatan-kegiatan yang menghasilkan gitu ya. Nah ini menurutku mindset yang juga harus ditanemin gitu. Artinya kemandirian perempuan itu yang kayaknya value yang belum banyak ditanamkan di anak-anak kita sekarang gitu ya. Kemandirian perempuan, karena ternyata pada saat perempuan itu mandiri bukan untuk
modernisasi aja, benar-benar modernisasi aja. Tapi kemandirian perempuan itu juga memberikan self esteem yang tinggi, gitu kan. Bisa berbicara di publik, bisa memberikan presence yang baik, gitu kan. Terus mau menuntut ilmu itu juga menurutku dari kemandirian sih, gitu. Dan dari bagaimana kita percaya diri, gitu ya, sehingga kita mau gitu belajar, mau untuk cari tahu, mau untuk buka wawasan, gitu. Jadi value yang menurutku mudah-mudahan bisa lebih banyak diangkat gitu dalam pendidikan kita itu adalah bagaimana memberikan kemandirian kepada perempuan gitu, untuk bisa pada saat ada kesempatan dibuka dia akan ambil gitu. Nah ini yang menurutku mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang kan kapan tapi bisa merubah cara pandang kita ya. Karena kalau ibuku ngomongnya gini, bukan keadilan gender tetapi bukan kesetaraan tetapi keadilan. Jadi bukan kita tuh kayak pengen Setara gitu ya. Iya, itu benar. Bukan logis tetapi it's fairness ya yang mau kita kejar gitu. Jadi kalau ibuku bilang bukannya laki-laki sudah Allah ciptakan dengan fisik yang kuat sehingga banyak pekerjaan-pekerjaan fisik yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Perempuan nggak usah ambil porsi itu karena memang sudah ada kodratnya sendiri gitu. Tapi keadilannya ada misalnya dalam bentuk lainnya, misalnya intelijensinya perempuan mungkin lebih terus mungkin tenggang rasa dan sabarnya juga mungkin bisa lebih gitu. Nah perempuan harus sabar banget. masuk di ranah-ranah itu gitu. Jadi nggak perlu melakukan kerja yang fisik. Pengen disamain sama laki-laki bisa ini, kita juga harus bisa ini. Nggak selalu seperti itu gitu. Tapi pada saat kita fairness dan adil dalam hal gender ini, itu yang lebih bisa bermanfaat dan dilakukan untuk perempuan. Jadi bukan bersaing ya, gitu. Berkompetisi itu sama diri sendiri jauh lebih baik gitu. Bukan ngambil peran yang kita nggak kodratnya di situ gitu ya. Jadi bukan kesetaraan gender tapi keadilan gender. Ini tuh bener banget itu. Gitu. Supaya juga nggak timbul yang lain-lain ya maksudnya. Nah, ini mungkin sekalian kita closing. Nah, ini penutup ya Kak. Ini biasanya selalu kita tanyakan kepada semuanya Kak. Kak, ini yang perlu nih buat generasi muda. Oke. Aku masih muda Kak. Kita semua masih muda. Kita masih muda, oke. Generasi aku lah. Generasi muda ke bawah Kak. Menurut Kak Syifa, how to start mereka tadi supaya punya kemandirian dalam berpikir itu, apa yang harus mereka mulai dan dari mana? Silakan Kak. Mungkin ada yang aku bisa sampaikan adalah know your potential. Jadi tahu potensi kita tuh apa gitu, dan apa yang harus di-upgrade, apa yang bisa ditingkatkan gitu ya. Dan yang kedua adalah mau belajar. Jadi kalau aku melihat sekarang ya tadi gitu, jadi kita udah achieve ini nih, yang lain juga ada yang udah achieve juga gitu kan. Kita udah sampai ke taraf yang ini nih, yang lain juga akan nyusul gitu. Jadi bagaimana kita terus mau belajar dan buka wawasan dengan apa yang ada di sekitar kita gitu. Dan yang ketiga adalah mencoba untuk bermanfaat gitu. Karena pada saat kita bermanfaat, disitulah kita akan merasa fulfilled gitu, akan merasa content, akan merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, sehingga bukan hanya sekedar mengejar ambisi atau mengejar suatu keberhasilan, kesuksesan gitu, tapi pada saat kita mampu untuk meraih itu gitu, jangan sampai nanti di situ akhirnya yang tinggal cuma kesombongannya aja gitu, karena kita udah achieve nih gitu, kita udah goal-nya udah dapet nih gitu, tapi terus apa gitu. Jadi kita harus bisa untuk memanfaatkan waktu dengan baik gitu, memanfaatkan apa yang ilmu yang sudah kita dapat gitu, karena menurutku pada akhirnya seperti apa yang Nabi SAW bilang, wa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi mudah-mudahan dari segala goals, segala proses yang sedang kita jalankan, segala niat yang lagi direncanakan juga, dan keinginan kita itu supaya bisa memberikan kebermanfaatan. Nah kalau dari situ insya Allah perempuan akan nantinya akan menjadi mandiri, akan menjadi bisa untuk memberikan value-nya kepada orang lain, bahkan bisa meneruskan value-nya kepada generasi-generasi di bawah gitu. Nah yang aku lihat sekarang ini dengan potensi-potensinya dari Gen Z lah atau Gen Alpha gitu ya. Nah mudah-mudahan apa yang ada di depan dengan segala tantangannya itu kita nggak hanya cuma pikirkan diri kita sendiri, tapi juga pikirkan juga orang lain. Gitu. Keren banget Kak Syifa. Banyak ya yang bisa kita ambil hari ini. Winda mungkin mau closing atau penutupan?
Oke, garis merah dari seluruh percakapan ini adalah setup growth mindset ya. Dan juga pastikan kalau udah achieve, harus contribute kepada society untuk lebih berfaedah dan bermanfaat sebagai khalifah di muka bumi ini. Yes. Terima kasih teman-teman sudah nonton Kode Marketing edisi Ramadan Smart. Kita bakal ketemu lagi dengan narasumber-narasumber lainnya yang juga memberikan informasi dan insight yang bisa kita Luar aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Saya Winda dan Sisi Kasyifa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.